Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-alim al-allamah al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qawluhu wa bisyukril atammil awsa'i ay alaika bihi aydan falzamhu wattasib wa tahalla bih. Wa syukru huwal ma'rifah bi anna jami'an ni'am minallahi ta'ala wahdah la syarika lahu biha wal farahu bi in'amihi wal amalu bi ta'atih. Wa syukru min maqamatis salikin kasabri waz zuhdi wa kulluha la tantazimu illa min ilmin wa halin wa amal. Wal farahu bi in'amillah wal hal wal amalu bi ta'atillah bi ni'matihi wal amal wal ma'rifatu bi anna ni'ama kullaha minallahi hiyal ilm. Wa min jumlati syukri al ma'rifatu bit taqsir anis syukri wa min asy-syukri al i'tizaru ila Allah min qillati syukri wa min asy-syukri al-ma'rifatu bi anna asy-syukra ni'matun minallah wa mauhibatun min fadlih wa min asy-syukri at-tawadhu'u wa at-tazallulu ma'an ni'mati fiha wa min asy-syukri al-haya'u min tatabu'i ni'amillahi 'alaihi wal ma'rifatu bi 'azimi hilmihi ta'ala wa kathibi sitrih wa min asy-syukri husnul adabi baina yadayil mun'im wa 'adamul i'tirad wa min asy-syukri talaqqin ni'mah bi husnil qabul wasti'azami saghiriha indahu wa ghairi dzalik minal ahwal wal ma'arif mimma yadkhulu fi hadis syukri la yakadu yanhasir ila akhir. Bersyukur artinya mengetahui, menyadari bahwa semua nikmat yang dia peroleh adalah berasal dari Allah Ta'ala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Merasa bahagia karena telah memperolehnya dan kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Jadi saya sudah membicarakan masalah sabar, lalu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyambungnya dengan syukur. Di syukur tadi ada yang sifatnya di dalam hati, menyadari, mengetahui semua nikmat yang dia peroleh adalah berasal dari Allah. Itu berarti dalam hati. Merasa bahagia berarti hati. Nah, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Ini berarti juga syukur ini mencakup seluruh anggota tubuh, dari mulai hati sampai tangan, batis, mata, semuaan itu ada dituntut untuk syukur. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam beliau senantiasa meminta kepada Allah 4 perkara dan berlindung daripada Allah dengan 4 perkara. Jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Ujalisidin Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira. Artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau lisanan dzakira, lisan yang berzikir.
wa qalban syakira, dan hati yang bersyukur. Karena syukur ini bermulanya adalah dari hati. Wa badanan sabira, yang ketiga sidin minta kepada Allah badan yang sabar. Yang keempat, wa zaujatan tu'inuni ala dunyaya wa ukhrati wa akhirati, dan yang keempat sidin minta istri yang menolong, yang membantu sidin atas dunia dan akhirat. Nah, jadi salah satu yang diutamakan oleh Nabi Daud itu minta adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Adapun 4 perkara yang Nabi Daud selalu berlindung kepada Allah daripadanya. Yang pertama, sidin berlindung daripada Allah, wa a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, min waladin yakunu alayya sayyidun, berlindung daripada anak nang marajai aku. Anak nang marajai artinya anak nang kada kawa dituduh, kada kawa dinasihati, anak nang menentang. Yang kedua, sidin berlindung wa min imra'atin tusayyibuni qabla zamanil masyib. Nabi Daud berlindung juga daripada Allah, daripada istri yang membuat aku beruban sebelum masanya beruban. Nah, apa artinya itu? Berlindung daripada Allah, berlindung dengan Allah daripada istri yang membuat aku beruban sebelum masanya beruban. Artinya bini nang jadi pikiran. Nah, bini nang jadi pikiran. Yang ketiga, sidin berlindung wa min malin yakunu wabalan alayya, berlindung daripada harta yang menjadi bala atasku. Harta yang menjadi bala atasku adalah harta-harta yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, sidin berlindung wa min jarisu, daripada jiran tetangga yang jahat. Nikmat Allah kepada kita sempurna apabila kita dikaruniai nang 4 tadi. Apa nang keempat, nang Nabi Daud berlindung, kita dikaruniai anak yang taat, dikaruniai istri nang menyenangkan, dikaruniai harta yang mendukung, yang menjadi jalan untuk ibadah, diberi tetangga nang baik kepada kita. Nah, bila kita dapat 4 hal itu, berarti kita sudah mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Sebagaimana zuhud dan sabar, syukur juga merupakan salah satu makam para salik. Makam itu bisa diarti kedudukan yang harus diduduki, kelas yang harus ditempati. Sebagaimana zuhud dan sabar, syukur juga merupakan salah satu makam para salik. Salik ini artinya orang yang berjalan kepada Allah, orang yang punya keinginan untuk ma'rifatullah. Nah, orang yang meniti jalan untuk ma'rifat kepada Allah disebut salik. Kalau kita umpamanya ada tujuan, kita ada minat untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah, lalu kita berusaha. Nah,
itu ngarannya berarti kita salik. Zuhud dan sabar, syukur juga merupakan salah satu makam para salik. Al-Habib Abdullah Al-Adrus Al-Akbar mengatakan bahwa 10 kelas hanya bisa dapat ma'rifatullah. Bila kita kadang menjalani kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah kita kadang akan diberi Allah ma'rifat. Termasuk di antara 10 kelas itu adalah zuhud, sabar, dan syukur. Beliau mengatakan yang pertama makam tobat. Orang yang hendak sakulah ma'rifatullah, orang yang hendak sakulah ma'rifatullah itu pertama-tama yang dilakukannya adalah tobat. Bila kada tobat kada diterima. Jadi mesti lulus dalam hal tobat. Maka itu halnya ulama-ulama dahulu dalam hal mereka mengijazahkan zikir. Orang hendak berijazah zikir. Nah berarti kalau orang ini hendak berijazah zikir, dia ingin ma'rifatullah. Karena jalan ma'rifat itu adalah melalui zikrullah. Hendak berijazah zikir. Yang pertama-tama oleh si guru ini, yang hendak berijazah ini dicek tentang akhlak kelakuannya selama ini. Apakah dia masih suka melihat yang haram? Apakah suka masih mendengar yang haram? Sukakah masih berkata yang haram? Apakah engkau masih bermuamalah, berusaha dengan usaha yang haram? Apakah engkau masih kadang memilih makanan-makanan yang halal yang haram? Apakah engkau masih suka memakai pakaian yang haram? Nah, bila sudah hal-hal demikian itu dibuangi, lalu tobat, nah hanya diberi ijazah zikir. Jadi dalam ajaran tarikat itu kada boleh seorang guru mengijazahkan zikir kepada muridnya kalau muridnya ini masih suka melakukan hal-hal maksiat. Kada boleh. Karena tobat adalah pangkalnya, pendaftarannya tobat. Dari tobat itulah dimulai bangunan-bangunan selanjutnya. Jadi sudahnya mahakuni lawan tobat, sudah bulat hatinya untuk tobat, hanya diberi ijazah zikir, nah, dan diberi pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Dan setiap orang yang tobatnya itu benar, tobatnya itu diterima oleh Allah, itu Allah berikan hal, satu keadaan di mana dia cinta kepada Allah. Ini ujar Habib Abdullah Al-Idrus. Kalau kita tobat kepada Allah, otomatis kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini artinya dimulai dengan cinta kepada hal-hal yang diridai Allah. Umpamanya kita tobat daripada berkata yang haram. Imam Ghazali mengatakan tobat itu boleh bertahap. Maksudnya kita kebanyakan cabang dosa, melihat nang haram ketujuh, mengata nang haram ketujuh, mendengar nang haram ketujuh, makan nang haram ketujuh juga. Nah kebanyakan nang haramnya nih sekaligus tobat mungkin sulit. Nah ujar Imam Ghazali itu boleh bertahap. Nah misalnya pertama kita tobat mulut kita daripada yang diharamkan Allah. Nah tobat, menyesal, kada akan berbuat lagi mulut ini mengata nang haram,
Kalau diterima oleh Allah tubat mulut kita nang berkata nang haram itu diterima olehnya, otomatis mulut kita ini suka mengata-ngata nang disukai Allah. Nah, suka membaca Quran, suka membaca salawat, suka membaca zikir, suka membaca tasbih. Ini kalau orang yang sudah tubat mulutnya daripada dosa. Orang yang tubat matanya daripada memandang nang haram, diterima oleh Allah. Pasti matanya ini suka melihat hal-hal yang disukai Allah. Melihat Quran, melihat kitab-kitab hadis, melihat kitab-kitab agama. Pasti demikian. Kalau orang tubat itu diterima Allah, dia akan diberi Allah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, ini makam yang pertama. Tubat. Sudah tubat kita biris di tangga yang pertama ini. Kelas nang nomor 2 kita masuki adalah wara. Nah, wara ini artinya berhati-hati dalam seluruh aspek kehidupan. Berhati-hati melihat, berhati-hati berkata-kata, berhati-hati memakai pakaian, berhati-hati memakan makanan, berhati-hati meminum minuman, nah, berhati-hati bergaul dengan kawan. Semuaan kehidupannya berhati-hati. Mana hal nang kada boleh jelas ditinggalkan, hal nang meragukan boleh kadanya ditinggalkan. Ini wara. Ini kelas 2 untuk orang nang hendak ma'rifatullah. Kalau sudah kita kawa demikian, kita sudah berhati-hati. Kita kada akan makan sesuatu nang kada jelas halal haramnya. Kita kada memakai pakaian nang kada jelas halal haramnya. Kita kada melihat nang sesuatu nang kada jelas boleh kadanya. Sudah kita kawa menerapkan wara, kita akan diberi Allah sesuatu ngarannya syauk. Nah, syauk itu artinya rindu kepada Allah. Nah, kelas 2 ini deh. Rindu kepada Allah. Nah, apa artinya rindu kepada Allah? Inya kada kepingin panjang umur. Kenapa? Karena jalan untuk bertemu Allah itu mati. Inya kada kepingin panjang umur. Nah, ini orang yang sudah syauk kepada Allah. Orang yang sudah mantap waraknya, sifat hati-hatinya itu mantap, dia diberi Allah rindu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, tandanya kita ini rindu dengan Allah, kita kepingin mati dalam keadaan kita bahagia. Rumah ganal, motor ada, sepeda motor ada, anak taat, bini bakti, harta baik, semuaan berkembang. Kepingin kita mati dalam saat itu. Nah, ini ngarannya syauk. Kalau kita hutang banyak, anak nakal, bini kada taat, kepingin mati, itu bukan rindu kepada Allah. Macam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf waktu diceburkan ke dalam sumur oleh dang sanak si jin kada ada berdoa, matikan aku ya Allah. Padahal waktu itu kepipit, nah diceburkan dalam sumur di tengah hutan lagi. Nabi Yusuf pada berdoa supaya dimatikan oleh Allah. Nabi Yusuf pindah lagi, dimasukkan ke dalam penjara beberapa tahun. Dalam penjara pun beliau kada pernah minta supaya dimatikan oleh Allah. Padahal dalam penjara. Nah, begitu beliau menjadi raja, rakyatnya semuaan patuh. Kalau ada orang yang menentang Nabi Yusuf menjadi raja, rakyatnya tunduk. Di saat itu beliau, tawaffani muslimah, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Nah, ini syauknya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu bertemu Allah, artinya kepingin lawan mati ini itu walaupun dalam dunia senang, walaupun dalam dunia ini bahagia. Nah, kerinduan kita kepada Allah itu didapat melalui pintu wara. Wara. Kelas yang ketiga, zuhud. Kita bicarakan beberapa waktu lalu, zuhud.
wara. Kan wara tadi berhati-hati. Berhati-hati ini kada sulit kalau kita zuhud. Kita berhati-hati dengan harta nang kada jelas halal haramnya. Kita berhati-hati dengan pakaian nang kada tentu halal haramnya. Kita berhati-hati dengan sesuatu nang kada jelas halal. Itu mudah kalau kita mau zuhud. Zuhud. Nah, kalau kita hubud dunia, kita mencintai dunia ini, sulit kita untuk wara. Sulit untuk wara. Tapi kalau kita zuhud, wara itu mudah. Makanya kedudukan zuhudnya sesudah wara di Anda. Zuhud. Artinya zuhud di sini adalah dia hanya memelihara dunia-dunia yang bisa mengantarkan dia kepada keridaan Allah. Dia hanya menyayangi dunia yang membantuinya ke jalan Allah. Nah, ini zuhud. Dia membuang dunia-dunia yang melingahkan dia daripada Allah. Zuhud. Kalau kita bisa zuhud ini, mantap dalam zuhud ini, kita diberi Allah khusyuk. Membaca Quran khusyuk, sembahyang khusyuk, berzikir khusyuk, membaca salawat khusyuk. Itu hadiah daripada Allah karena kita zuhud. Bila kita kada zuhud, kada kawa khusyuk. Sembahyang kah? Membaca Quran kah? Membaca apakah? Kalau kita kada zuhud, kada kawa khusyuk. Kada kawa. Kenapa? Karena banyak yang dipikirkan, banyak yang diganangakan. Kalau hendak dapat khusyuk, pintunya melalui zuhud terhadap dunia. Nah, itu kelas 3. Kelas 4 sabar. Nah, sabar. Sudah kita bicarakan sabar di minggu dahulu. Kalau kita sabar menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan kepada kita unsubillah, jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nang kalima fakir, artinya berhajatnya dia hanya kepada Allah. Kelas 5 ini itu sudah. Kelas 5 ini sudah berhajat hanya kepada Allah. Dia hanya minta pertolongan kepada Allah. Dia hanya minta apapun kepada Allah. Kalau kita kawa macam itu, diberi Allah kita qurbun, kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelas 6 menurut Habib Abdullah Al-Idrus hanya syukur ini. Syukur. Sebagaimana zuhud dan sabar, syukur juga merupakan salah satu makam para salik. Menurut Tariqah Alawiyah, makam nomor 6 ini syukur. Dan sebuah makam tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu, hal dan amal. Perasaan senang ketika mendapat nikmat Allah, itulah hal. Kita dapat nikmat, lalu hati kita gembira karena Allah memberi aku nikmat. Ini gembiranya bukan gembira dengan nikmatnya, tapi gembira Allah memberi aku nikmat. Nah, dia gembira sewaktu menerima nikmat. Ini ngarannya adalah hal, itulah hal, keadaan. Memanfaatkan nikmat tersebut untuk perasaan senang ketika mendapat nikmat Allah, itulah hal. Memanfaatkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah merupakan amal. Itu amal. Jadi nikmat yang kita terima dengan perasaan gembira tadi, kita manfaatkan pulang untuk taat kepada Allah, itulah ngarannya amalus syukur, perbuatan syukur. Dan mengetahui bahwa semua nikmat tersebut berasal dari Allah adalah ilmu.
Jadi kita kada kawa syukur kalau kada 3 macam ini menguasai ilmunya, keadaannya, dan amalnya. Jadi kalau kita dapat duit 10.000, kita mengetahui bahwa ini dari Allah. Perasaan kita senang karena kita diberi nikmat oleh Allah. Kita gunakan 10.000 untuk taat kepada Allah, berarti kita mensyukuri duit nang 10.000 tadi. Itu. Sikap manusia yang termasuk dalam syukur sangatlah banyak. Sikap manusia yang termasuk dalam syukur sangatlah banyak. Di antaranya adalah pengakuan seseorang bahwa dirinya kurang bersyukur. Itu sudah dianggap oleh Allah bersyukur. Kalau kita ini tafakur, kalau kita mengaku, aku ini kurang benar syukur lawan Tuhan, kurang syukur lawan Tuhan. Nah, kalau kita mengaku demikian, kita sudah dianggap Allah termasuk orang yang syukur. Permohonan ampun kepada Allah karena hanya sedikit bersyukur, itu pun termasuk bersyukur. Mudahan aku diampuni Allah karena aku ini kurang syukur lawan Tuhan. Nah, termasuk syukur sudah. Kesadaran bahwa syukur adalah salah satu nikmat Allah yang Dia berikan karena kemurahannya, termasuk bersyukur juga. Aku ini mampu nah bersyukur. Yang macam tadi teh, dia terima duit 10.000 dengan senang hati karena ini dari Allah, dan dia gunakan untuk taat kepada Allah, lalu dia syukur, kawa bersyukur. Nah, syukur bahwa aku telah kawa bersyukur. Tawadhu merendahkan diri ketika memperoleh sebuah nikmat dan ketika memanfaatkannya. Syukur juga. Perasaan malu kepada Allah karena terus-menerus mendapatkan nikmatnya. Kesadaran akan kesantunan Allah Ta'ala dan ketebalan tutupan yang diberikan Allah untuk menutupi semua aib kita, itu pun termasuk syukur juga. Adab yang baik di hadapan Allah yang maha memberikan nikmat, tidak mengiktiraf ketentuannya, menerima nikmat dengan baik dan mengagungkan sekecil apapun nikmat yang diperolehnya dan lain sebagainya, termasuk bersyukur. Sebelumnya telah kami sebutkan bahwa syukur adalah pengetahuan, kesadaran bahwa semua nikmat berasal dari Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dan kesadaran pengetahuan semacam ini hanya dimiliki oleh seseorang mukmin yang mengesahkan Allah dan mengetahui keesaan Allah Ta'ala. Jadi orang syukurnya jelas sudah orang yang bertauhid kepada Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, "Idza arabta anna ni'ama minni raditu bidzalika minka bidzalika syukra." Jika engkau hai Daud telah mengetahui bahwa semua nikmat berasal dariku, maka aku ridha. Pengetahuan itu sebagai rasa syukurmu. Dapat nikmat apapun, kalau kita dalam hati mengatakan ini adalah pemberian Allah, itu sudah dikatakan Allah bagian dari syukur kita kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara fid dunya ila man huwa dunahu wa nazara fid din ila man huwa fawqahu katabahu Allahu sabiran syakira wa man nazara fid dunya ila man huwa fawqahu wa fid din ila man huwa dunahu lam yaktubuhu Allahu sabiran wala syakira." Barang siapa dalam permasalahan dunia
memandang orang yang berada di bawahnya. Dia dalam hal urusan dunia memandang kepada orang yang lebih miskin. Dan dalam permasalahan agama memandang orang yang berada di atasnya. Maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersabar dan bersyukur. Ini termasuk kelakuan juga. Kelakuan sabar syukur juga itu. Kita melihat orang-orang yang lebih miskin daripada kita, itu memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita melihat orang-orang yang lebih takwa daripada kita, melihat orang yang lebih taat daripada kita, itu membuahkan perasaan rendah kita. Nah, itu yang disukai oleh Allah. Dan barang siapa dalam permasalahan dunia memandang orang yang berada di atasnya, dan dalam permasalahan agama memandang orang yang berada di bawahnya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai seorang yang bersabar dan tidak pula sebagai orang yang bersyukur. Bahaya kedua-duanya. Lantaran tingginya kedudukan syukur, maka iblis berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, hai Tuhan, tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu manusia bersyukur. Di samping itu Allah juga mewahyukan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kalau syakir itu kada banyak. Kalau syakur sedikit sekali. Itu ada perbedaan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syakir kada banyak. Tapi kalau orang yang syakur sedikit sekali. Para ulama mengatakan syakir itu artinya alladzi yashkuru 'alal ata. Orang yang bersyukur atas nikmat. Orang yang menggunakan nikmat di jalan Allah itu pun sudah kada banyak lagi. Kalau syakur alladzi yashkuru 'alal bala, dia bersyukur bukan hanya atas nikmat tapi atas balanya. Nah, syakur. La in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur maka aku pasti akan menambah nikmat kepada kalian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah maha, wallahu syakurun halim, dan Allah maha pembalas jasa mensyukuri dan maha penyantun. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa kada semua nikmat itu membawa kebaikan kepada manusia. Nikmat-nikmat yang membawa kebaikan kepada manusia adalah nikmat yang mereka mampu mensyukurinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bab syukur, Hujjatul Islam Al-Ghazali menyebutkan bahwa syukur merupakan salah satu sifat dan akhlak Allah Ta'ala. Di antara Asmaul Husna itu ada Asy-Syakur. Artinya Allah maha membalas kepada orang-orang yang bersyukur.
keutamaan musibah, ketahuilah sesungguhnya rasa syukur itu timbul karena mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, sedangkan sabar muncul karena tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyusahkan. Meskipun keduanya bertentangan, sabar lawan syukur ini bertentangan, tetapi kadang ketika memperoleh sesuatu musibah, manusia dapat bersabar dan sekaligus bersyukur. Yaitu ketika dia menyadari bahwa di dalam kesabarannya tersebut terdapat kenikmatan tersendiri yang bahkan harus ia syukuri. Jadi syukur lawan sabar ini balabanan, tapi kadang-kadang ini satu. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku diuji dengan sebuah musibah, melainkan di dalamnya kutemukan 4 kenikmatan dari Allah. Jadi satu musibah itu ada 4 nikmat di dalamnya. Jadi walaupun musibah ini baik, musibah ini banyak nikmat di dalamnya, namun Nabi kita kadang memberiakan kita berdoa minta musibah. Nabi kita jangan minta musibah. Ujian Nabi is'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah tuh afiyah. Jangan minta musibah, walaupun musibah ini banyak baiknya. Satu musibah, ujar Sayyidina Umar, di dalamnya ada 4 nikmat dari Allah. Yaitu bila musibah tersebut tidak menimpa agamaku. Seorang laki-laki datang kepada Imam Sahal At-Tustari. Ujar laki-laki tadi, wahai Imam Sahal, malam tadi maling masuk ke rumahku dan menghabiskan hartaku. Musibah nih. Malam tadi maling masuk ke rumahku dan menghabiskan hartaku. Imam Sahal berkata, uskurillah, ikam bersyukur kepada Allah. Untung maling itu kada masuk ke dalam hatimu. Kalau dia masuk ke dalam hatimu, dia bisa mengambil tauhidmu. Kalau dia mengambil tauhidmu, apa yang kamu perbuat? Nah, jadi syukur artinya maling ini hanya mengambil harta dunia, kadang mengambil hati, kadang mengambil tauhid yang ada di dalam hati. Orang yang kehilangan harta benda dunia, nah ditambah pulang keluh kasah. Ini double musibah agama dan dunia. Ujar Sayyidina Ali mengatakan al jaza tamamul bala. Keluh kasah itu pelengkap bala. Kalau kita dapat bala, kita keluh kasah, klub sudah. Komplit bala kita terima. Bala dunia dan bala akhirat. Yang pertama ujar Sayyidina Umar, yaitu bila musibah tersebut tidak menimpa agamaku. Yang kedua, tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Aku ridha dengan musibah itu dan aku dapat mengharapkan pahala darinya. Nah, setiap musibah 4 buting itu, namun kita bisa menyikapi musibah itu. Disegerakannya siksa di dunia ini adalah termasuk sebuah nikmat yang harus disyukuri. Disegerakannya siksa di dunia ini adalah termasuk sebuah nikmat yang harus disyukuri, sebab dengan demikian dia akan selamat di akhirat. Selamat di akhirat.
Keinginannya untuk hidup kekal dan bersenang-senang di dunia akan hilang. Hatinya tidak akan bersandar kepada dunia. Ini merupakan sebuah pelajaran dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Ini namun kita bisa mengaji, mempelajari sesuatu musibah yang ada, nah itu yang didapat. Satu, bahwa musibah yang dikirim Allah ini adalah mengurangi, bisa-bisa menghapuskan siksa di akhirat. Sama halnya orang kafir. Nah, orang kafir itu dipol oleh Allah nikmat dalam dunia, agar di akhirat dia pol menerima azab Allah. Mengingat begitu banyak nikmat yang tercakup dalam sebuah musibah, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka sudah sepantasnya jika manusia bersyukur atas musibah tersebut. Sebab di balik musibah itu terdapat berbagai nikmat tersembunyi. Sayyidina Ali diriwayatkan Sayyidina sakit. Waktu Sayyidina Ali sakit, Sayyidina Ali minta kepada Allah agar diberi kesabaran. Ujar Nabi kita, wahai Sayyidina Ali, ikam kada perlu minta kesabaran kepada Allah, minta keafiatan. Minta keafiatan. Jadi walaupun musibah tadi begitu besar nikmatnya, musibah tadi begitu baik pendidikannya kepada manusia, namun kita kada boleh meminta suatu musibah, tapi disuruh minta afiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mewahyukan wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya zahir dan batin. Dalam menafsirkan ayat di atas, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah telah menjadikan berbagai musibah zahir sebagai nikmat. Sebab di balik musibah tersebut terdapat pahala dan pendidikan Allah dan lain sebagainya. Sebagaimana ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelumnya. Nah, namun untuk bisa menjadikan musibah ini kebaikan-kebaikan tadi, nah diperlukan orang ini keimanan nang kuat, diperlukan orang ini pondasi imannya nang kuat. Nah, makanya suatu musibah itu bila turunnya kepada orang nang jahat, menambah jahatnya. Kenapa? Karena orang jahat ini ditimpa musibah, dia amuk. Tapi kalau musibah turun kepada orang yang baik, itu menambahkan kebaikannya, karena dia bisa menyikapi musibah dengan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam berbagai musibah duniawi terhimpun rasa syukur dan sabar. Sebenarnya berbagai musibah duniawi tersebut merupakan obat bagi berbagai penyakit hati. Sebagaimana rasa sakit menjadi obat bagi penyakit jasmani. Orang ketujuh berjalan kepada hal-hal yang kada baik, yang kada ada manfaatnya, ketujuh berjalan. Dilumpuhkan Tuhan batisnya keduanya, dah kau lagi berjalan, menandakan bahwa Tuhan sayang kepadanya. Karena mau ditarusakan sepanjang umur macam ini, banyak dosa nang didapatnya. Nah, amun orang nang baik, nang kuat ilmu tauhidnya, ini bisa menyikapi dengan demikian. Oh, berarti Allah memberi pelajaran lawan aku nih, jangan lagi melanggar hal-hal nang maksiat. Nah, tapi kalau orang nang kada baik, ya tadi menambah keluh kesahnya. Dalam pembekaman misalnya, bebakam, karena ingin sembuh, manusia rela bersabar menahan rasa sakit dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada dokter. Kenapa? Karena kita ingin sesuatu yang nyaman sesudahnya. Tetapi nikmat itu lebih baik daripada sakit.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari segala jenis bencana di dunia dan akhirat dan memohon keselamatan darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu al-afiyah, fama utiya 'abdun afdala minal afiyah illa al-yaqin." Ujar Nabi, mintalah kepada Allah afiyah. Sebab tidak ada karunia yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih utama daripada afiyah, kecuali keyakinan. Ini syarat pada afiyah lagi. Yang dimaksud dengan keyakinan dalam hadis di atas adalah selamatnya hati dari kebuduhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, wa afiyatuka ahabbu ilayya, dan karunia keafiatanmu lebih kusukai daripada lain-lainnya. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk membuat seseorang memperoleh kenikmatan yang sempurna di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Oleh karena itu kita mohon kepadanya agar dengan kemurahannya, dengan segala hal, dalam segala hal dia memberi kita kenikmatan zahir maupun batin yang sempurna dan terus menerus. Mana yang lebih utama, sabar atau syukur? Ini ada orang miskin, orang yang susah makan, susah belanja, susah tempat tinggal, miskin, tapi inya sabar, kada pernah mengeluh kemiskinannya. Perintah-perintah Allah semuaan biris dilaksanakannya, padahalnya miskin. Atau syukur, ini orang kaya, tapi dia gunakan kekayaannya untuk taat kepada Allah. Mana baiknya dua ini? Jawabnya hanya dapat diketahui dengan ma'rifat yang sempurna. Hujjatul Islam Al-Ghazali telah menjelaskannya. Begitu pula dengan penyusun syair ini, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Fusulul Ilmiyah. Mana abdalnya antara sabar dan syukur? Kebanyakan ulama berpendapat lebih abdal syukur. Kenapa? Pertama, syukur lebih sulit daripada sabar. Syukur lebih sulit. Yang kedua, syukur ini abadi, ila yaumil qiyamah, sampai ke surga kaina. Sedangkan sabar ini hanya dalam dunia. Di surga ada lagi istilah sabar. Sedangkan syukur sampai ke dalam surga masih dituntut kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surga syukur aja lagi ada, sabar kada ada lagi. Kenapa? Karena samuan nyaman, samuan dikehendaki ada, nang ada cuma syukur. Nah, jadi oleh itu ulama berpendapat, sebagiannya, kebanyakannya ulama, syukur lebih utama daripada sabar tadi. Nah, kemudian harap dan takut kepada Allah.